wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardia Hayati, NPM 17079. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya dan juga teman-teman semua. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya dengan judul Meningkatkan Proses Pengambilan Keputusan Sistem Informasi Manajemen. Dengan judul Meningkatkan Proses Pengambilan Keputusan Sistem Informasi tentang pengambilan keputusan dan sistem informasi. Nah, pengambilan keputusan dalam bisnis biasanya terbatas pada manajemen saat ini. Pada karyawan dengan tingkat rendah bertanggung jawab atas beberapa dari pengambilan keputusan tersebut. Sebagaimana sistem informasi akan membuat informasi menjadi tersedia bagi para karyawan yang tingkatnya lebih rendah di dalam bisnis. Akan tetapi, apa yang kita maksudkan dengan pengambilan keputusan yang lebih baik? Nah, bagaimana pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam bisnis? Nah, untuk itu kita masuk kepada tipe-tipe keputusan apa saja yang ada. Nah, di sini terdapat 3 tipe keputusan. Yang pertama, keputusan tidak terstruktur. Nah, apa itu keputusan tidak terstruktur? Nah, keputusan ini adalah keputusan yang pengambilan keputusannya harus memberikan pertimbangan, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan permasalahan. Nah, setiap keputusan tersebut adalah baru, penting, dan tidak rutin. Tidak ada pengertian yang dipahami, benar atau prosedur yang setuju bersama pengambilannya. Nah, itu dia keputusan yang tidak terstruktur. Nah, kita lanjut kepada keputusan yang kedua, yang itu keputusan terstruktur. Apa itu keputusan terstruktur? Nah, keputusan ini adalah sifatnya berulang dan rutin, serta melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya. Nah, sehingga tidak diperlukan seakan-akan masih baru. Ini tingkat atau levelnya senior eksekutif untuk pengambilan keputusan ini. Nah, tipe yang ketiga, kita ada keputusan semi terstruktur. Nah, apa itu? Keputusan semi terstruktur yaitu yang hanya sebagai masalahnya mempunyai jawaban yang jelas, tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Secara umum, keputusan terstruktur lebih umum dijumpai pada tingkat organisasi rendah. Nah, masalah yang tidak terstruktur lebih umum dijumpai pada tingkat yang tinggi. Selanjutnya kita bahas mengenai proses pengambilan keputusan. Nah, di sini kita memiliki 4 langkah berada dalam proses untuk mengambil keputusan. Apa aja langkahnya? Nah, yang pertama ada kecerdasan, yang kedua rancangan, yang ketiga pilihan dan implementasi. Nah, kita bahas dulu yang pertama kecerdasan. Kecerdasan ini kita bahas penemuan masalah. Apakah masalahnya? Yang kedua rancangan. Rancangan ini kita mengenai penemuan solusi, apa solusi yang mungkin dilakukan untuk pemecahan masalah. Nah, yang selanjutnya pilihan. Pilih solusi yang mana yang terbaik dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu implementasi. Implementasi ini mengenai pengujian solusi atau apakah solusi tersebut bekerja atau tidak. Nah, kecerdasan atau intelijensi terdiri atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi tersebut. Mengapa masalah ini terjadi, di mana, dan akibat apa yang akan dialami perusahaan jika masalah ini terjadi. Nah, yang kedua, rancangan. Rancangan itu melibatkan identifikasi dan pencarian sebagai solusi dari masalah. Jadi, di rancangan ini kita mencari solusi yang tepat untuk menangani masalah untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, pilihan. Pilihan ini adalah tentang memilih alternatif dan solusi yang ada. Jadi, di berbagai solusi yang telah kita sediakan, kita memilih satu solusi yang tepat dalam pengambilan keputusan untuk masalah dari perusahaan kita tersebut. Yang keempat yaitu implementasi. Nah, apa itu yang kita lakukan di bagian implementasi adalah tentang membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja atau tidak dan tetap mengawasi seberapa baik kerja dari solusi tersebut. Maksudnya di sini, apakah solusi yang kita pilih di bagian 3 itu adalah solusi yang terbaik yang kita lakukan yang dapat memecahkan masalah dari masalah yang kita lakukan di perusahaan kita. Apakah solusi ini bekerja dengan baik atau tidak? Nah, ada satu pertanyaan. Apa yang terjadi apabila solusi yang ada yang dipilih itu tidak berguna? Nah, di sini kita dapat menunjukkan bahwa kita dapat kembali kepada tahap sebelumnya. Maksudnya, kita bisa kembali ke tahap pilihan dan mengambil keputusan dan mengulanginya bila perlu.
Sebagai contoh, dalam menghadapi penurunan penjualan, tim manajemen penjualan mungkin memutuskan untuk memberikan komisi yang lebih tinggi pada petugas penjualan. Apabila hal ini meningkatkan penjualan, manajer perlu menyelidiki apakah akar masalahnya adalah buruknya rancangan produk, pelayanan pelanggan yang tidak memadai, atau adanya kasus yang lain yang membutuhkan solusi yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Ada 3 poin. Yang pertama kita bahas mengenai kualitas informasi. Nah, keputusan yang berkualitas tinggi memerlukan informasi yang berkualitas tinggi juga. Nah, apabila keluaran dari sistem informasi tidak memenuhi kriteria kualitas ini, maka proses pengambilan keputusan akan sulit dilakukan. Poin yang kedua yaitu penyaring manajemen. Nah, maksudnya di sini yaitu walaupun dengan informasi yang tepat, waktu, dan akurat, tetapi beberapa manajer mengambil keputusan yang buruk. Nah, para manajer menyerap informasi melalui serangkaian penyaringan untuk memahami dunia di sekitar mereka. Nah, para manajer memiliki bias-bias yang bervariasi yang menolak informasi yang tidak sesuai dengan konsep mereka sebelumnya. Nah, kita masuk ke poin ketiga, kritik dan inersia organisasional. Nah, organisasi adalah birokrasi dengan kemampuan kompetensi terbatas untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menentukan. Nah, ketika lingkungan berubah dan perubahan perlu mengadopsi model bisnis baru untuk bertahan, kekuatan yang benar dalam organisasi menolak pengambilan keputusan untuk perubahan besar. Nah, keputusan yang diambil perusahaan sering menunjukkan penyimbangan dan kelompok-kelompok yang berada dalam perusahaan, dan bukan solusi yang terbaik atas masalah yang dihadapi. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai sistem untuk mendukung keputusan. Nah, ada beberapa sistem untuk mendukung keputusan yang berbeda jenis dan tingkatan. Nah, yang pertama, sistem informasi manajemen atau SIM, yang memberikan laporan rutin dan rangkuman dari data transaksi kepada manajer menengah dan manajer operasional untuk memberikan jawaban atas masalah keputusan yang terstruktur dan semi terstruktur. SIM dapat membantu manajer mengawasi dan mengelola bisnis dengan menyediakan informasi mengenai kinerja perusahaan. SIM secara khusus menghasilkan laporan yang bersifat tetap dan rutin berdasarkan data yang diperoleh dan dirangkum dari sistem pemrosesan transaksi perusahaan. Jadi sistem informasi di sini menyangkut dari data-data yang telah diberikan atau yang telah dicatat di suatu perusahaan. Nah, yang selanjutnya sistem pendukung keputusan atau DSS. Nah, DSS menyediakan analitis atau perangkat analisis data berukuran besar kepada manajer menengah yang menghadapi situasi keputusan yang semi terstruktur. Beberapa DSS yang kontrapreneur sifatnya digerakkan oleh data menggunakan pemrosesan analisis online dan pengalian data untuk menganalisis data berukuran besar. Selanjutnya, sistem pendukung eksekutif. Nah, atau ESS adalah sistem yang memberikan informasi dari luar dan rangkuman tingkat tinggi tentang kinerja perusahaan pada manajer senior yang harus mengambil keputusan yang kebanyakan bersifatnya tidak terstruktur. Nah, selanjutnya, sebagian besar nilai dari ISS ini ditemukan pada fleksibilitasnya dan kemampuan untuk menganalisis dibandingkan dan menyoroti tren. ISS yang dirancang dengan baik dapat secara drastis meningkatkan kinerja manajemen dan jangkauan pengadilan manajemen tingkat atas. Selanjutnya yaitu sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS. Nah, adalah sistem khusus yang memberikan sekumpulan lingkungan elektronik di mana manajer tidak dapat mengambil keputusan secara kolektif dan merancang solusi untuk masalah tidak terstruktur dan masalah yang semi terstruktur. Perangkat GDSS yang spesifik mencangkup hal-hal yang berikut. Yang pertama seperti kuesioner elektronik, perangkat brainstorming elektronik, pengorganisasian ide, perangkat kuesioner, perangkat pemukaan suara atau penentuan prioritas, dan lain-lain. GDSS ini mendukung para pengambilan keputusan bertemu bersama-sama untuk mencapai keputusan secara lebih efisien dan diterima dan bermanfaat dalam meningkatkan produktivitas. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kasus dari pengambilan keputusan sistem informasi manajemen ini. Saya mengambil kasus tentang kartu pegawai elektronik atau KPE. Nah,
Sebelumnya, kartu pegawai atau nomor induk pegawai dikeluarkan sesuai dengan kode instansi masing-masing, tapi itu sejak tahun 2008-2009 berubah menjadi sesuai tahun lahir dan tahun pengangkatan pegawai tersebut. Mengapa? Nah, ada beberapa poinnya. Yang pertama, dari dasar hukumnya, dari dasar hukum yang melandasi dan menjadi acuan dari rangka pelaksanaan implementasi KPI ini adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pasal 12 ayat 2. Selanjutnya, poin definisi. Nah, PNS pusat dan PNS daerah sebagaimana dimaksud dari undang-undang di atas merupakan PNS keluarganya. Di sini dijelaskan itu diberikan kepada setiap PNS. Jadi KPI ini ditambahkan atau diberikan kepada setiap PNS dan tetap berlaku setelah PNS yang bersangkutan pensiun. Dan KPI ini ditambahkan diberikan pula kepada suami atau istri dan anak dari penerima PNS tersebut. Selanjutnya tentang pemanfaatan KPI. Nah, KPI ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama sebagai kaprek atau kartu pegawai, yang kedua akses, yang ketiga taspen, yang keempat berpetarun, yang kelima e-wallet dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk kepada manfaat KPI bagi PNS-nya sendiri. Yang pertama mendapatkan kepastian fasilitas, yang kedua mendapatkan kepastian besarnya tunjangan hari tua, yang ketiga dapat mengetahui profil dan updating data kepegawaian melalui KPI, dan banyak sekali manfaat KPI ini bagi PNS. Selanjutnya, strategi dan implementasi jangka pendek. Diperlukan data-data detail dari daerah. Yang pertama, jumlah kantor pemerintah, yang kedua jumlah PNS, yang ketiga detail retensi dan data-data lainnya. Yang keenam yaitu manfaat bagi akses. Itu otoritas pelayanan kesehatan, minimalisasi penyalahgunaan, dan lain-lain. Marilah kita analisis studi kasusnya. Setelah kita membaca studi kasus di atas, maka dapat disimpulkan atau dianalisa bahwa kartu pegawai elektronik atau KPI merupakan salah satu sistem informasi manajemen yang dibuat berdasarkan keputusan BKN nomor 7 tahun 2008 guna memvalidasi seluruh data tentang pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, seluruh Indonesia akan bermanfaat bagi pemerintah sebagai stakeholder pembuat kebijakan maupun PNS sendiri untuk mendapatkan hak-haknya. Nah, dasar pengambilan keputusan rasional, fakta, dan wewenang merupakan latar belakang pembuatan KPI. Nah, pengambilan keputusan pembuatan KPI ini sudah dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, keadaan internal organisasi, dan yang kedua, ketersediaan informasi yang diperlukan. Jadi, untuk dapat memutuskan pembuatannya KPI, KPI, maka diperlukan data-data yang tepat dan yang detail untuk dapat mengambil keputusan tersebut. Mungkin itu saja presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terlebih terkurangnya ada salah kata, saya memohon maaf sekali kepada dosen saya dan juga teman-teman semua. Dan setelah itu saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.